Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di bulan Desember ini dalam program Renungan Tengah Minggu. Untuk itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini dengan tema kasih. Sebagai orang Kristen, kita mengenal ada beberapa macam kasih. Ada kasih eros, ada kasih philea, storge, dan kasih agape. Nah, dalam rangka menyambut Natal yang sudah lebih dekat lagi ini, ya, atau hari kelahiran Tuhan Yesus pada tahun 2022 ini, kita akan merenungkan tentang kasih Allah, yaitu kasih agape. Ya, kasih agape ini adalah kasih yang tertinggi. Karena kasih agape ini adalah kasih Allah sendiri. Dan kasih agape ini juga merupakan buah roh yang tertulis dalam Galatia pasalnya yang kelima itu. Nah, sekarang Alkitab memberitahu kepada kita apa yang bukan merupakan kasih dan apakah kasih itu. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ketiga mengatakan demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayatnya yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Artinya, kasih bukanlah sekedar melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Ada istilah yang mengatakan demikian. Saudara dapat memberi tanpa kasih, tetapi saudara tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Misalnya, ya, ada yang kedua ini ya, kita akan lihat kasih itu bukan sekedar merasa enak terhadap orang lain. Ya, saudara, saya akan kasih contoh ini. Ada seorang gadis berkata kepada mamanya, "Oh, rupanya aku ini sedang mencintai pria itu, Ma. Ini artinya aku sedang jatuh cinta. Aku takut bahwa ini benar-benar cinta." Kata mamanya, "Mengapa kamu berkata begitu?" Jawab gadis itu, "Sebab aku merasa enak sekali bila berada di dekatnya." Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, kasih itu bukan sekedar merasa enak. Dan Alkitab mengatakan justru kasih itu tahan menderita. Tuhan Yesus tidak merasa enak ketika ia tergantung di atas kayu salib. Meskipun demikian, ia mengasihi, ia mengampuni mereka yang menyalibkan dia. Jadi, apakah kasih agape itu? Secara singkat itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kasih itu adalah tindakan. Tindakan ini dimulai dari hati Allah dan ditujukan kepada manusia. Ya, tujuannya adalah untuk menggenapkan maksud Allah kepada manusia. Tindakan yang dimulai dari hati Allah itu tanpa syarat. Karena tindakan Allah ini adalah mengaruniakan anaknya.
Itu adalah demonstrasi terbesar dari kasih agape ini. Allah melakukannya itu bukan karena seluruh dunia ini telah terlebih dulu mengasihi Allah. Bahkan Alkitab berkata dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8, Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah lah yang memutuskan untuk mengasihi kita, bahkan ketika kita memberontak dan melawan Dia. Yesus mati bagi kita itu tanpa syarat. Maka ini kuncinya. Dengan cara yang sama, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk memberikan tanggapan yang tanpa syarat ini kepada orang-orang yang menganiaya kita. Dan Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, kasihilah musuhmu. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti petunjuk ini di dalam Matius pasal 4 ayat 44. Matius 4 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi berkatilah mereka, yaitu mereka yang mengutuk kamu. Berbuatlah baik kepada mereka, mereka yang membenci kamu. Dan berdoalah bagi mereka yang karena dengki dan menganiaya kamu. Jadi kasih bukanlah sekedar perasaan enak terhadap orang lain, tetapi ini adalah keputusan untuk mentaati Yesus. Dan sementara Bapak Ibu Saudara mentaati Yesus, saudara tahu bahwa ini sebenarnya tindakan saudara berasal dari hati Allah. Ayat yang terakhir saya baca buat Bapak Ibu semuanya, 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, dan di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.